Salam, salam damai dan kebaikan bagimu Bapak Ibu Saudari dan Saudara yang terkasih. Kita berjumpa dalam Sabda Saban Hari. Pada hari ini, hari Rabu Abu tanggal 17 Februari tahun 2021. Bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada hari Rabu Abu ini adalah bacaan pertama dari Nubuat Yoel bab 2 ayat 12 sampai dengan 18. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 5 ayat 20 sampai dengan bab 6 ayat 2, dan bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai dengan 18. Mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, adik-adik yang terkasih, kita siapkan hati dan diri untuk mendengarkan bacaan Injil. Diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai dengan 18. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kanan. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapa, Saudari dan Saudara, adik-adik sekalian, umat beriman yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita setiap hari, kita butuh yang namanya pergantian atau perubahan. Entah itu suasana yang baru, entah itu pengalaman yang baru, bahkan termasuk juga pakaian yang baru, dan lain sebagainya. Kita butuh yang namanya sebuah perubahan, entah itu pengalaman baru atau hal-hal baru di dalam kehidupan kita, sehingga kita lalu kemudian menata atau menjalani kehidupan kita dengan penuh semangat, penuh optimisme. Bagi saya atau juga saya yakin saudara dan saudari tahu dengan baik, hidup tanpa perubahan akan monoton, dan yang namanya monoton selalu akan membosankan. Itu saudara dan saudari minimal yang saya rasakan dan saya yakin juga dialami oleh Bapak Ibu, Saudara dan Saudari. Perlu perubahan supaya hidup kita ini enak untuk dijalani. Nah, saudara dan saudari yang terkasih, perubahan dalam kacamata spiritualitas iman Katolik
Itu berarti bagi saya itu adalah hidup yang dipenuhi dengan perbaikan terus-menerus. Orang beriman Kristiani yang percaya kepada Tuhan selalu harus ada ruang di dalam dirinya untuk membaharui diri terus-menerus. Setiap langkah yang kita ayunkan adalah langkah untuk perubahan yang baik, dan setiap saat yang kita lewati itu adalah momen yang penting untuk terus meningkatkan kehidupan kita menjadi lebih baik. Hari ini harus menjadi lebih baik dari hari kemarin, dan hari besok harusnya jauh lebih baik dari hari ini. Itu saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, hari ini kita memasuki masa retret agung. Hari pertama kita akan melewati 40 hari ke depan. Kita awali dengan saat di mana dahi kita ditandai dengan abu. Kita menerima abu sebagai tanda kita mengakui bahwa diri kita ini adalah pribadi yang ringkih, pribadi yang lemah, pribadi yang terbatas. Maka 40 hari ke depan yang kita awali di hari ini adalah saat di mana kita mau membaharui diri kita. Citra diri kita sebagai anak Allah kita nodai oleh karena dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Maka ini momen yang tepat bagi kita untuk membaharui diri, untuk menyesali diri dari kedosaan kita dan kembali kepada jalan Tuhan. Penandaan abu di dahi kita masing-masing menjadi tanda bahwa kita mau kembali memulihkan martabat atau kemuliaan Allah dan martabat diri kita sebagai anak Allah. Kita mau kembali bertekad membangun komitmen hidup sesuai dengan apa yang dimaui oleh Tuhan. Maka kalau kita mendengar dengan baik bacaan-bacaan hari ini, khususnya bacaan kedua, Paulus mengatakan bahwa jangan pernah sia-siakan kasih karunia yang Tuhan berikan kepadamu. Tuhan Allah telah menganugerahkan kepada kita rahmat yang berlimpah. Tapi apa balasan kita terhadap rahmat Allah yang berlimpah, kasih karunia yang berlimpah dari Allah itu? Kita kerap kali bersembunyi di balik kelemahan, keringkian, dan kerapuhan manusiawi kita untuk kemudian terus tinggal di dalam kekelaman dosa. Maka saudara dan saudari, retret agung yang kita mulai hari ini sebagai saat di mana kita mau membaharui diri kita, mulai dari hal yang paling mendasar. Pertobatan yang sejati harus mulai dari hati kita. Yoel dalam nubuatnya di bacaan pertama mengatakan, koyakanlah hatimu dan jangan pakaian. Artinya bahwa pertobatan itu tidak terutama ditunjukkan melalui hal-hal yang lahiriah. Pertobatan yang sejati dimulai dari kedalaman diri, menyadari akan kekurangan dan keterbatasan, dan kemudian membangun komitmen dalam diri untuk membaharuinya. Meninggalkan kedosaan dan kemudian hidup dalam apa yang diajarkan oleh Tuhan. Nah, Matius menampilkan kepada kita apa sih yang mau atau baiknya kita lakukan sebagai tanda pertobatan kita. Matius menampilkan kepada kita ajaran Yesus. Yesus mendidik kita dengan luar biasa. Pertobatan yang sejati harus ditunjukkan melalui perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau engkau berbuat baik, lakukanlah itu dengan penuh ketulusan. Bukan terutama supaya dipamer, supaya dipuji dan dipuja oleh orang lain. Bila engkau mau bersedekah, lakukanlah itu dari kedalaman hatimu. Bukan supaya kemudian orang lain tahu bahwa engkau sedang bersedekah. Engkau sedang melakukan kebaikan kepada orang lain. Banyak orang yang melakukan hal itu bersolidar, bersedekah kepada orang lain, dan kemudian ia nyatakan kepada orang, kamu tahu nggak sih, orang itu saya yang bantu dia. Dengan segala macam alibi mengatakan, saya kasihan dia sih, hidupnya menderita, makanya saya bantuin dia. Apa yang kau cari ketika engkau memberikan perhatian,
mau bersolidar, meringankan beban penderitaan sesama saudaramu. Tetapi pada saat yang sama engkau menceritakan apa yang kau lakukan itu, engkau sendiri menodai perbuatan yang sedang engkau nyatakan itu. Yesus mengatakan bahwa bila engkau mau bersedekah, biarkan Bapamu di tempat yang tersembunyi yang mengetahui. Nah, saudara dan saudari, hal lain yang mau saya nyatakan pada kesempatan pertobatan sejati, saudara dan saudari, ditunjukkan bukan terutama pada seberapa banyak orang dalam hal sedekah, seberapa banyak orang yang kita bantu, dan seberapa banyak orang yang mengetahui kebaikan hati kita untuk menolong sesama dalam hal sedekah itu. Tapi pertobatan yang sejati dalam perbuatan-perbuatan baik dimulai dari ketulusan hati kita. Maka saudara dan saudari, CYTW, ajakan Keuskupan Agung Jakarta bagi kita sekalian untuk ikut meringankan penderitaan bagi kita sekalian. Itu menjadi salah satu perbuatan baik kita untuk bersolidar. Lakukanlah itu dengan penuh ketulusan. Sedang Bapamu yang di surga akan memberikan balasmu yang tak terhingga, akan menganugerahkan kasih karunia kepadamu. Mari jalanilah masa 40 hari waktu yang mungkin relatif singkat untuk sebuah pertobatan yang sejati. Tetapi waktu yang singkat itu harus kita manfaatkan dengan mulai mengobrak-abrik diri kita yang dipenuhi dengan kekurangan dan dosa, dan kita tata hidup kita menjadi lebih baik. Selamat berretret agung, selamat memasuki masa tobat. Tuhan yang Maha Baik memberkatimu. Amin.